Halo semua, hari ini kita akan membahas buku ESPS kelas 5 Matematika. Buka bukunya halaman 133 yang judulnya Latihan 3 menafsirkan hasil sajian data. Nomor 1, perhatikan tabel banyak pengunjung perpustakaan selama 4 bulan berikut. Ini ada bulan Januari, beserta banyak pengunjungnya Februari 29, Maret 40, April 35. Yang bagian A, pada bulan apa jumlah pengunjung perpustakaan paling banyak? Kita tinggal lihat angkanya. Yang paling besar itu di antara 4 bulan itu, yang paling besar itu angka 58. Berarti jawabannya bulan Januari. Kemudian yang B, berapa selisih pengunjung perpustakaan bulan Februari dan Maret? Bulan Februari 29, bulan Maret 40. Jadi kalau mencari selisih, berarti angka yang besar dikurangkan dengan angka yang kecil. Jadi 40 dikurang 29, jawabannya selisihnya 11 siswa. Kemudian kita lanjutkan nomor 2. Diagram gambar berikut menunjukkan data banyak ayam di peternakan dalam 5 bulan. Nah, di mana 1 ekor ayam itu mewakili 50 ekor ayam. Jadi ada baiknya kita menghitung dulu. Nah, ini ada 6. Berarti kalau ada 6, 1 ekor mewakili 50, kita kalikan 50. 6 kali 50 hasilnya 300 ekor. Nah, tentukan yang A tadi kita lupa baca, banyak ayam di peternakan setiap bulan. Berarti dia menyuruh kita menyajikan data untuk menghitung banyak ayam. Yang Februari ada 4. Kemudian dikali 50 hasilnya 200 ekor. Yang bulan Maret, nah ini ada 7, kemudian dikalikan dengan 50, jadi hasilnya 350 ekor. Kemudian bulan April ada 3, berarti 3 dikali 50 hasilnya 150 ekor. Dan yang bulan Mei itu ada 4, jadi 4 dikali 50 hasilnya 200 ekor. Berarti ini jawaban yang A sudah selesai. Januari 300, Februari 200, Maret 350, April 150, dan Mei 200. Kita lanjut bagian B. Bulan dengan jumlah ayam terbanyak. Kita tinggal lihat data tadi. Angka yang paling besar 350, berarti jawabannya yang terbanyak bulan Maret. Lalu kita lihat lagi yang C, selisih banyak ayam pada bulan Maret dan April. Nah, kita tulis dulu selisih. Maret tadi 350, April 150, kita kurangkan saja. Jadi hasilnya selisihnya 200 ekor. Ada lagi yang D, jumlah ayam di peternakan selama 5 bulan. Nah, ini kan tadi kita sudah hitung. Di yang A kita tinggal jumlahkan. Jadi 300 ditambah 200 ditambah 350 ditambah 150 dan kemudian ditambahkan dengan 200. Jadi total 5 bulan ini ada 1.200 ekor ayam. Kita lanjutkan yang nomor 3. Perhatikan diagram banyak siswa setiap kelas di SD Merah Putih berikut. Nah, ini diagramnya, yang bagian X itu kelas, kemudian garis Y itu menunjukkan banyak siswa. Yang A, buatlah tabel data siswa berdasarkan diagram di samping. Berarti kita harus membuat tabel. Diperhatikan cara membuat tabel.
Di sini kita buat judulnya kelas, kemudian di sampingnya kita buat banyak siswa. Kemudian kita buat kotak. Tadi di diagram tadi ada kelas 1 sampai kelas 6. Kita tulis dulu kelas 1 sampai kelas 6 menurun ke bawah. Kemudian setelah itu kita akan lihat jumlah siswa untuk masing-masing kelas. Kita lihat kembali diagram yang tadi. Untuk kelas 1 jumlahnya ada 34. Yang untuk kelas 2 ada 32. Yang untuk kelas 3 ada 30. Kemudian yang kelas 4 ada 35. Untuk yang kelas 5 ada 32 dan untuk kelas 6 juga sama kayak kelas 4 ada 35. Nah, biasa setelah kita buat tabel di bawahnya kita buat jumlah. Kita jumlahkan seluruh siswa tadi. Totalnya ada 198 orang. Berarti yang A udah selesai, kemudian yang B, kelas berapa yang memiliki jumlah siswa terbanyak di SD Merah Putih? Kita tinggal lihat tabel tadi mana yang angkanya paling besar, yaitu angka 35. Ada 2 kelas. Berarti kelas yang terbanyak itu kelas 4 dan kelas 6. Yang C, kelas berapa yang jumlah siswanya lebih dari 32 orang? Berarti yang angkanya lebih besar dari 32, kita lihat. Kelas 1 34. Berarti ya, kemudian kelas 4 jumlahnya 35 dan kelas 6 yang jumlahnya juga 35. Jadi kelas 1, kelas 4 dan kelas 6. Yang D, berapa jumlah seluruh siswa di SD Merah Putih? Nah, jumlahnya sama lagi seperti A karena udah kita menjumlahkan tadi. Atau kita buat kembali caranya 34 tambah 32 tambah 30 tambah 35 tambah 32 tambah 35. Maka hasilnya seperti yang kita hitung tadi, jumlahnya 198 siswa. Kemudian lanjut nomor 4. Diagram garis berikut menunjukkan jumlah siswa baru di SD Bangunjaya selama 7 tahun terakhir. Ini yang X tahun, kemudian yang Y banyak siswa. Yang A, buatlah tabel jumlah siswa baru berdasarkan diagram di samping, sama seperti nomor 3. Jadi kita buat dulu judulnya. Yang di sini kita buat tahun. Kemudian di sampingnya itu jumlah siswa atau banyak siswa. Lalu kita bikin kotak seperti tadi. Nah, kita mulai dari tahun 2010 sampai 2016. Kemudian kita cek satu persatu. Tahun 2010 itu jumlah siswanya ada 250. Kemudian 2011 jumlah siswanya itu diperhatikan di diagram tadi ada 300. Kemudian 2012
jumlahnya 200, 2013 jumlahnya 300, dan 2014 400, 2015 itu 300, 2016 350. Jika sudah selesai, biasanya kita buat jumlah. Jadi dihitung mulai dari tahun pertama, dari atas sampai tahun terakhir, sampai ke bawah. Ini jumlahnya semua ada 2100 siswa. Nah, yang bagian A yang tabel udah selesai, kita masuk bagian B. Pada tahun berapa SD Bangun Jaya menerima siswa baru paling banyak? Kita tinggal lihat angka yang paling besar adalah 400, berarti tahun 2014. Kemudian yang C, berapa jumlah seluruh siswa baru yang diterima di SD Bangun Jaya selama 7 tahun tersebut? Seperti tadi, sebenarnya sudah dijumlahkan. Kita tulis kembali 250 tambah 300 tambah 200 tambah 300 tambah 400 tambah 300 tambah 350. Hasilnya sama seperti tadi, yang bagian A itu 2100 siswa. Kemudian nomor 5, diagram lingkaran di samping menunjukkan data banyak hasil panen pisang Pak Dani selama 4 bulan. Nah, ini diagram lingkaran. Jika jumlah seluruh hasil panen pisang sebanyak 180 kg, tentukan yang A, tabel data jumlah panen pisang setiap bulan. Sebelum kita membuat tabel, kita harus hitung dulu berapa banyak pisang yang dihasilkan setiap bulan. Kita mulai dari bulan Januari. Bulan Januari ada 35%, berarti 35% dikalikan dengan 180. 35% artinya 35 per 100. Kemudian dikali 180, diperhatikan mana yang bisa dicoret. Nah, sehingga tinggal 7 dikali 9, hasilnya 63 kg. Kita lanjutkan yang bulan Februari, dilihat lagi diagram lingkaran. Yang bulan Februari itu ada 20%, kita kalikan lagi dengan 180, 20 per 100 dikali 180, kita coret. 18 kali 2, hasilnya 36 kilo. Kita hitung lagi ya Maret. Ya Maret ada 25%. Kita kali dengan 180, berarti 25 per 100 dikali 180. Jadi 5 dikali 9, 45 kg. Sekarang lihatnya April itu kosong, tidak ada persennya. Jadi cara mencarinya kita hitung
Total 100% dikurangkan dengan Januari, Februari, Maret, ini totalnya 35 tambah 20 tambah 25, 80. Berarti 100% dikurang 80%, hasilnya 20%. Jadi dikalikan dengan 180, berarti 20/100 dikali 180 sama dengan yang bulan Februari, yaitu 36 kg. Nah, setelah itu baru bisa kita buat tabel data. Jadi kita buat judulnya bulan, kemudian di sampingnya banyaknya dalam kilogram. Kita bikin kotak. Kemudian diisi berdasarkan data yang kita cari. Bulan Januari 63 kilo, bulan Februari 36 kilo, kemudian bulan Maret 45 kilo, dan bulan April 36 kilo. Dan kita bikin jumlahnya di bawah, kita totalkan seluruhnya itu. Nah, hasilnya 180 kilo sama seperti soal. Nah, kemudian yang B, banyak hasil panen pisang pada bulan Maret. Nah, kita tinggal lihat tabel. Maret tadi ada 45 kilo. Yang C, selisih panen pisang pada bulan Januari dan April. Januari 63 kilo, April 36 kilo. Untuk mencari selisih, tinggal kita kurangkan. 63 dikurangkan dengan 36, hasilnya 27 kg. Demikian video pembahasan hari ini, nantikan video pembahasan berikutnya. See you!